Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan Brikopsuksono dari kelas SE4703 dengan NIM 103022233070. Dan hari ini saya akan menjelaskan tugas CLO 4 kalkulus. Di soal ini, kita mempunyai pernyataan di mana pernyataan ini adalah fungsi fx sama dengan 25 dikurang x kuadrat dan gx sama dengan x ditambah 5. Kita langsung saja ke soal nomor 1, di mana soal nomor 1 itu adalah sketsakan grafik Y sama dengan Fx sama dengan 25 dikurang X pangkat 2 pada interval min 5,5. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita mencari titik potong X dulu. Karena Fx adalah 25 kurang X kuadrat, maka kita bisa masukkan, yaitu 25 kurang X kuadrat. Perlu kita ketahui bahwa 25 kurang X kuadrat itu sama aja dengan min X kuadrat ditambah 5. Nah, karena bentuknya seperti ini, kita bisa memfaktorkan pernyataan tersebut. Sehingga dia akan menjadi X ditambah 5 dan min X ditambah 5. Lalu kita sederhanakan sehingga X pertama adalah min 5 dan X yang kedua sama dengan 5. Sehingga kita punya koordinat di mana titik potongnya adalah min 5,0 dan 5,0. Nah, setelah kita mencari titik potong X, kita bisa mencari titik puncak X, di mana kita bisa menggunakan rumus yaitu min B per 2A, yaitu B itu sama dengan 0. Kenapa? Karena bentuk persamaan kuadrat ini itu berbentuk A, B, C. Nah, karena X kuadrat ini A dan 25 adalah C, maka B-nya itu tidak ada. Makanya ditulisnya di sini adalah 0. Dan A-nya itu adalah min 1. Sesuai ya, karena min X kuadrat. Nah, sehingga jika 0 per 2 dikali min 1, dia akan menghasilkan yaitu 0. Setelah titik puncak X sudah dapat, kita bisa mencari titik puncak Y. Di mana titik pun Y itu sama dengan Y sama dengan F0 dengan 25 dikurang 0 kuadrat. Nah, kita menggunakan persamaan yang tadi ya, 25 kurang X kuadrat. Nah, karena X-nya ini adalah 0, maka saat kita substitusi dia akan menjadi 25 dikurang 0 kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 25. Jadi di sini kita mempunyai koordinat yaitu 0 dan 2,5 sehingga X-nya adalah 0,25. Nah, karena di sini A itu lebih kecil, karena A itu lebih kecil daripada 0, maka grafiknya itu akan terbuka ke bawah. Dia akan menjadi seperti ini. Mana grafik akan terbuka ke bawah seperti ini. Maka jika X sama dengan 3, maka Y sama dengan 25 dikurang 9. Kita menggunakan persamaan yang tadi ya. Makanya X kuadrat sehingga 3 kali 3 adalah 9. Y-nya itu adalah 16. Sehingga koordinatnya adalah 3,16. Lalu yang kedua, jika X sama dengan min 3, maka Y sama dengan 25 dikurang 9. Kenapa dia sama? Karena min 3 dikali min 3 adalah 9, dimana negatif kurang negatif adalah positif. Lalu Y sama dengan 16. Tapi karena di sini X adalah min 3, sehingga dia akan menjadi min 3,16. Dimana saat semua koordinat ini dimasukkan ya, 3, dari min 5,0, 5,0, 0,25, 3,16 dan min 3,16, dia akan menghasilkan koordinat seperti ini, dimana dia akan terbukanya ke bawah ya, dimana ini min 5,0, ini 5,0, ini 0,25 dan ini adalah 3,16. Baik, untuk soal nomor 2, kita mempunyai yaitu sketsakan grafik Y sama dengan GX sama dengan X ditambah 5 pada interval min 5,5 dengan grafik digabung dengan grafik sebelumnya. Kita langsung saja mencari koordinat-koordinat dari GX sama dengan X ditambah 5. Jadi di sini kita punyai Y sama dengan GX sama dengan X ditambah 5.
Di sini kita bisa cari yang dulu ya, y-nya dulu. Jika y itu sama dengan 0, dimana jika y sama dengan 0, maka persamaan y, yaitu y sama dengan x ditambah 5, akan menjadi 0 ditambah min 5 dari interval min 5,5 ditambah 5, sehingga dia koordinatnya akan menjadi min 5,0. Lalu yang kedua, jika x sama dengan 0, maka y-nya itu sama dengan 5, sehingga dia akan berkoordinat 0,5. Dan yang ketiga, jika x sama dengan 4, maka y itu sama dengan 9, sehingga koordinatnya akan menjadi 4,9. Setelah koordinat-koordinat ini didapatkan, maka kita bisa masukkan mensubstitusi koordinat-koordinat ini ke dalam sketsa sebelumnya, dimana kita bisa masukkan min 5,0, 0,5, dan 4,9, sehingga dia akan menjadi batas. Nah, sketsa grafik maaf, maksudnya maka yang harus diarsir adalah yang atas, yaitu yang ini, sehingga dia akan menjadi seperti ini. Untuk soal untuk soal nomor 4, kita mempunyai soal di mana kita untuk mencari titik potong antara y sama dengan fx dan y sama dengan gx. Untuk soal sebelumnya kita akan mempunyai yaitu di mana x itu sama dengan 4 dan y sama dengan 9. Di mana di titik potong ini kita akan mencarinya ya, atau bisa kita bilang kita buktikan, di mana yang pertama itu kita menjadikan fx sama dengan gx, di mana fx sama dengan gx. Kita masukkan pernyataan-pernyataannya, di mana fx itu adalah 25 dikurang x kuadrat sama dengan x ditambah 5. Nah, ini bisa kita sederhanakan atau kita pindahkan agar dia menjadi sama dengan 0 atau menjadi persamaan kuadrat, sehingga 25 min x kuadrat kita akan pindahkan, yaitu min x menjadi min x kurang 5 sama dengan 0, sehingga saat kita sederhanakan lagi, dia akan menjadi min x kuadrat dikurang x ditambah 20. Nah, karena ini sudah bentuknya sederhana sekali, maka kita bisa memfaktorkan pernyataan ini, di mana min x tambah 4 dan x tambah 5, sehingga x-nya itu adalah 4 dan x yang kedua sama dengan min 5. Nah, di sini x-nya adalah 4 ya, dan x yang kedua adalah min 5. Saat kita memperoleh x sama dengan 4 dan x sama dengan min 5, kita bisa substitusikan ke dalam fx atau gx, dimana yang pertama x sama dengan dimana x sama dengan 4 dan y sama dengan 4 ditambah 5. Karena kita karena kita menggunakan fx atau gx ya, dimana gx ini adalah x plus 5, sehingga jika dimasukkan y, maka dia adalah 4 ditambah 5 atau x tambah 5, karena x nya 4, maka dia 4 tambah 5, sehingga y nya ini adalah 9, maka koordinatnya adalah 4,9. Sama juga untuk x sama dengan min 5, dimana jika y, maka dia akan min 5 tambah 5, sehingga dia akan menghasilkan yaitu 0, sehingga x nya adalah 5 dan y nya adalah 0. Maka kita mempunyai yaitu fx dan gx, dia memotong dari titik 4,9 dan titik min 5,0, sehingga kita bisa lihat dari grafik sebelumnya ya, dimana yang tadi min 5,0 di sini, dan ini adalah 4,9. Nah, ini adalah titik potong dari persamaan ini,
dimana ini min 5,0 dan ini adalah 4,9. Untuk soal nomor nomor 4 dan maaf, maksudnya nomor 5 dan 6, kita mempunyai yaitu yang pertama nomor 5 adalah nyatakan luas daerah D sebagai integral tentu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita mengintegralkan persamaan fx dan gx, di mana dia akan pernyataannya akan menjadi b dengan integral a dari fx dikurang gx dx atau turunan. Oke, dia akan menjadi seperti itu. Maka kita bisa mensubstitusikan saja, yaitu b-nya adalah 4 dan a-nya itu adalah negatif 5. Dan kita integralkan, lalu kita masukkan fx yaitu 25 dikurang x kuadrat, lalu 25 dikurang x kuadrat, lalu kita kurang dengan x plus 5 dan kita dx atau enggak. Kan dx. Maka di sini bisa kita sederhanakan saja ya, sehingga dia akan menjadi 4 integral min 5. Di sini kita sederhanakan saja sehingga dia menjadi 25 kurang x kuadrat min x kurang 5 dx. Jadi ini kita 25 bisa kita kurang dengan 5 sehingga dia menjadi 4 integral min 5 20 min x kuadrat min x dx. Dia akan menjadi seperti ini. Karena kita sudah mendapatkan yaitu tadi integral 4,5 dari 20 dikurang x kuadrat dan min x dx. Lalu yang bisa kita lakukan adalah kita mengintegralkan persamaan tersebut sehingga dia akan menjadi 20x. Kita integralkan jadi 1/3 x pangkat 3 dan dikurang 1/2 x kuadrat. Nah, kenapa menjadi seperti ini? Kenapa x kuadrat dan min x dan 20x menjadi seperti ini? Karena rumus integral itu adalah 1/1 plus n x dengan n plus 1. Ini adalah rumusnya. Nah, kenapa x? Kenapa 20x? Karena ini termasuk arti turunan ya, dimana 20 awalnya 20 tidak mempunyai variabel sehingga dia akan menjadi x 20x mempunyai variabel. Dan untuk 1/3 dengan x pangkat 3 kita bisa menggunakan rumus integral, yaitu dimana 1/1 plus n dan x pangkat n plus 1. Jadi n nya ini adalah 2 ya, sehingga x pangkat 2 tambah 1 menjadi 3 dan 1/1 plus n atau 1 plus 2 menjadi 1/3. Maka seperti itu x kuadrat dan x dimasukkan ke dalam rumus integral. Lalu selanjutnya kita bisa mensubstitusi x 4 dan x min 5. Jadi 24 dikurang 1/3 kali 4 pangkat 3 dikurang setengah kali 4 pangkat 2. Dan kita kurang dengan substitusi x negatif 5, yaitu 20 negatif 5 dikurang 1/3 negatif 5 pangkat 3 dan dikurang setengah negatif 5 pangkat 2 seperti ini. Lalu kita sederhanakan saja menjadi ini menjadi 80 dikurang 64/3 dikurang 16/2 dikurang min 100 ditambah 125/3 dikurang 25/2 ya. Jadi seperti ini. Lalu kita sederhanakan lagi ya. Ini menjadi 4, ini kita samakan penyebutnya
sehingga dia menjadi 480 dikurang 128 dan dikurang 48 per 6, karena ini 3/2 dan ini per 1 ya, dimana penyebutnya yang sama adalah 6. Sama juga ini karena 3/2, maka penyebutnya yang sama adalah 6, dimana ini adalah 600, maksudnya min 600 ditambah 250 dan dikurang 75. Lalu kita substitusikan menjadi yang paling sederhana lagi, yaitu dia akan menjadi 304 dikurang 6 ditambah 425 dan per 6, dia menjadi 729 per 6. Nah, berarti hasilnya adalah saat kita sederhanakan dia akan menjadi 121,5. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.